Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Anissa Febrianti, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 2020. Saya mendapat judul materi gejala jiwa kondisi, ingatan, lupa, berpikir, intuisi, dan fantasi. Pertanyaan pertama, pengertian ingatan atau memori tercakup dalam 3 tahapan atau proses. Sebutkan tahapan-tahapannya. Jawabannya, yang pertama memasukkan pesan dalam ingatan, yang kedua menyimpan pesan yang sudah masuk, yang ketiga memunculkan kembali informasi tersebut. Pertanyaan kedua, terkait dengan rentang waktu informasi bertahan dalam otak kita, memori atau ingatan dibedakan menjadi beberapa bagian. Sebutkan dan berikan pengertian dari masing-masing bagian. Jawabannya, terkait dengan rentang waktu informasi bertahan dalam otak kita, memori atau ingatan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, memori jangka pendek. Memori jangka pendek disebut juga immediate memory dan short-term memory. Yang kedua, memori kerja. Memori kerja atau working memory dapat menyimpan informasi dari beberapa menit hingga beberapa jam dan memberi waktu yang cukup untuk secara sadar memproses, melakukan refleksi, dan melaksanakan suatu kegiatan berpikir. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long-term memory merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi cenderung menetap atau permanen. Pertanyaan ketiga, lupa atau forgetting ialah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memproduksi kembali apa-apa yang sebelumnya telah dipelajari. Sebutkan pengertian dari Gulo 1982 dan Reber 1988 dan sebutkan pengertian dari Whiting 1981. Menurut Gulo 1982 dan Reber 1988 mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Dan menurut Whiting 1981 menyimpulkan berdasarkan penelitiannya bahwa peristiwa lupa yang dialami seseorang tidak mungkin dapat diukur secara langsung. Pertanyaan keempat, lupa dapat terjadi pada seseorang karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja ataupun tidak. Pendekatan ini terjadi karena beberapa kemungkinan. Sebutkan beberapa kemungkinan yang terjadi dalam pendekatan ini. Jawabannya, yang pertama, karena item informasi berupa pengetahuan, tanggapan. Yang kedua, karena item informasi yang baru secara otomatis menekan item informasi yang telah ada. Yang ketiga, karena item informasi yang akan diproduksi atau diingat kembali itu tertekan ke alam bawah sadar dengan sendirinya lantaran tidak pernah dipergunakan. Yang keempat, lupa dapat terjadi pada siswa karena perubahan lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang kelima, lupa dapat terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang keenam, menurut Law of Disuse, lupa dapat terjadi karena materi pelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafal. Yang ketujuh, lupa tertentu saja dapat terjadi karena perubahan urat saraf otak. Pertanyaan kelima,
Menurut Mayer, berpikir meliputi 3 komponen pokok. Sebutkan 3 komponen pokok menurut Mayer. Jawabannya yang pertama, berpikir menurut aktivitas kognitif. Yang kedua, berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Yang ketiga, berpikir diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah. Pertanyaan keenam, dengan berpikir kreatif dapat menghasilkan sesuatu yang baru dan menghasilkan penemuan-penemuan baru. Berpikir secara kreatif harus memenuhi beberapa syarat. Sebutkan syarat-syaratnya. Jawabannya, kreatif harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kreativitas melibatkan respon atau gagasan baru. Yang kedua, kreativitas harus dapat memecahkan persoalan secara realistis. Yang ketiga, kreativitas merupakan usaha untuk mempertahankan insting yang rasional, menilai dan mengembangkan sebaik mungkin. Pertanyaan ketujuh, beberapa filosof dan psikolog memberikan pandangan mengenai pengertian intuisi didasarkan pada perbedaan antara intuisi dengan proses mental lainnya. Sebutkan pengertian intuisi menurut pandangan para ahli-ahli filsafat dan ahli-ahli psikologi. Yang pertama, menurut para ahli intuisi diartikan sebagai pemahaman segera atau kognisi segera. Yang kedua, menurut para ahli intuisi merupakan pemahaman tiba-tiba akan suatu hal setelah mencoba menyelesaikan suatu masalah namun tidak juga berhasil. Yang ketiga, sedangkan pendapat lain mendefinisikan intuisi sebagai kognisi segera atau konsep tanpa bukti secara ketat. Pertanyaan ke-8, sebutkan jenis-jenis intuisi berdasarkan peran dan berdasarkan asal mulanya. Jawabannya, berdasarkan peran, intuisi afirmatori, intuisi antisipatori, dan intuisi konklusif. Yang kedua, berdasarkan asal mulanya, intuisi primer dan intuisi sekunder. Pertanyaan ke-9. Dilihat dari caranya orang berfantasi, fantasi dapat dibedakan atas beberapa fantasi. Sebutkan beberapa fantasi tersebut dan sebutkan pengertian masing-masing dari beberapa fantasi yang ada. Jawabannya, fantasi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, fantasi mengabstraksi, yaitu cara orang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Yang kedua, fantasi yang mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan mendeterminasi terlebih dahulu. Yang ketiga, fantasi yang mengombinasi, yaitu orang berfantasi dengan cara mengombinasi pengertian-pengertian atau bayangan-bayangan yang ada pada individu. Pertanyaan ke-10, untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan individu untuk berfantasi, pada umumnya digunakan tes fantasi. Ada beberapa tes yang sering digunakan untuk mengetes fantasi, dan sebutkan beberapa tes fantasi. Jawabannya, tes yang sering digunakan untuk mengetes fantasi ada 4, yaitu yang pertama tes TAT, yang kedua tes kemustahilan, yang ketiga Heilbronner-Wiersma test, yang keempat tes Rorschach. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.